Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir melaksanakan persekutuan dan doa berantai menjelang hari Pentakosta. Semoga dari setiap renungan dan doa yang sudah kita laksanakan pada hari-hari yang lalu memberikan kita kekuatan baru dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berharap wabah yang menimpa seluruh dunia, khususnya Indonesia, semoga dapat segera berakhir dengan baik. Tetap semangat dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tema persekutuan doa pada malam hari ini adalah bermetamorfosa bersama Kristus, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutanto Teddy. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita awali dengan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bersamamu. Bersamaku
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kami puji Engkau dalam nama Putramu Yesus Kristus, saat ini kami anak-Mu berdoa dari tempat kami masing-masing, memohon kasih dan karunia-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai persekutuan dan doa berantai menjelang hari Pentakosta, yang kami laksanakan secara online dari tempat kami masing-masing. Kami memohon penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami dari Komisi Perlawatan, atau lebih dikenal dengan sapaan Komper GKI Cimahi, yang di dalamnya adalah komunitas para kepala rayon dan penetua wilayah dari wilayah 1 sampai 11 Jemaat GKI Cimahi, tetap mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami dan seluruh warga Jemaat GKI Cimahi. Memang tidak mudah menjalani masa pandemi ini, apalagi kami melihat dan merasakan secara langsung warga jemaat yang terdampak di dalamnya, di mana ada yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan. Juga ada yang dirumahkan dengan gaji yang dibayar hanya 30% saja. Sementara kebutuhan hidupnya juga keluarganya harus tetap terpenuhi. Bagaimana Komper menyikapi hal ini? Sejak pandemi COVID-19 melanda bangsa Indonesia, khususnya daerah Bandung Raya, di dalamnya terdapat kota kita tercinta yaitu kota Cimahi, maka Komper menghimbau di setiap wilayah agar warga jemaat dapat saling memperhatikan, sehingga bagi warga jemaat yang mampu dihimbau untuk dapat membantu warga jemaat lainnya yang kekurangan, terutama akan kebutuhan sembako. Puji Tuhan bahwa hal ini berjalan di beberapa wilayah bahkan sampai saat ini. Hal lain yang dilakukan Komper atas pandemi ini yaitu turut serta dalam tim peduli COVID-19 yang dibentuk oleh GKI Cimahi, di mana para kepala rayon GKI Cimahi wilayah 1 sampai 11 melakukan pendataan bagi warga jemaat yang terdampak pandemi ini, tapi belum mendapat bantuan. Maka bersama tim peduli COVID-19 menyalurkan bantuan bagi mereka. Atas nama Komper GKI Cimahi, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Cimahi, kiranya dapat saling memperhatikan dan membantu warga jemaat yang mengalami kesulitan karena terdampak pandemi ini. Setelah hampir 3 bulan pandemi COVID-19 ini melanda, tidak saja di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan bumi ini. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari merindukan ibadah persekutuan bersama kembali di gereja kita GKI Cimahi? Mari bersama kita memohon belas kasih Allah agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Sekalipun di rumah saja, kiranya kita tetap setia berdoa dan beribadah, berkarya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kasih dari Komper GKI Cimahi. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian di doa 10 hari menjelang Pentakosta, hari terakhir pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dialah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh selalu bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh terus menjalankan doa 10 hari menjelang Pentakosta dari hari pertama sampai hari terakhir ini ya Tuhan. Dan kami percaya meskipun doa 10 hari menjelang Pentakosta ini melalui layar televisi atau YouTube, tapi kami yakin kami boleh tetap bersekutu di dalam Kristus bersama saudara-saudara kami yang lain.
Ya Tuhan, pimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus memberkati, mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema doa 10 hari menjelang Pentakosta hari terakhir ini adalah bermetamorfosa bersama Kristus. Pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1-3. Bunyinya seperti demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya untuk mengubah kata metamorfosa dalam tema kita ini dengan kata metamorfosis, sesuai dengan kata bahasa Indonesia. Mendengar kata metamorfosis, maka kita langsung ingat dengan kupu-kupu. Mengapa? Kata metamorfosis ini berasal dari istilah biologis yang artinya adalah perubahan atau perkembangan drastis yang terjadi dalam bentuk dan struktur anatomi hewan. Contohnya seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu kupu-kupu. Perubahan dari ulat pemakan daun menjadi kupu-kupu yang indah. Atau yang lainnya, contoh adalah kecebong yang hidup di air menjadi katak yang mampu hidup di air dan tanah. Metamorfosis adalah perubahan yang radikal, yang berbeda. Kita perhatikan perubahan dari ulat yang tidak disukai oleh banyak orang menjadi kupu-kupu yang indah, yang sangat disukai banyak orang. Kata berubahlah dalam ayat 2 dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata metamorpho yang merupakan akar dari kata metamorfosis. Tapi perubahan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukan saja perubahan fisik, tapi perubahan iman yang menuju iman yang dewasa. Sebab dikatakan dalam ayat 2 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan fisik tidak dapat membuat kita melakukan kehendak Allah. Perubahan fisik hanya memperlihatkan apa yang terlihat dari luar saja, tapi pemikiran dan perasaan kita tidak berubah. Perubahan melalui pembaharuan budi itu mencakup seluruh hidup kita untuk menjadi lebih baik secara spiritual maupun secara ilahi. Perubahan yang seperti inilah yang memicu perubahan tingkah laku, pemikiran, perasaan kita yang akhirnya mengubah seluruh keberadaan hidup kita sehingga kita mampu melakukan kehendak Allah. Ini adalah perubahan yang menyenangkan hati Tuhan karena kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Perubahan oleh pembaharuan budi dapat terjadi ketika kita berani mengosongkan gelas hidup kita untuk diisi dengan yang lebih baik. Dengan perubahan yang seperti ini, kita tidak akan pernah takut dan khawatir menghadapi situasi apa saja, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan Allah itu. Di setiap situasi dan tempat kita berada, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak akan memaksakan kehendak kita dalam segala situasi yang ada, tapi melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu contoh adalah apa yang disampaikan oleh BPM-SGKI dalam surat pastoral keempat, yaitu kita tetap mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah
untuk tetap diam di rumah saja, menjaga jarak dan beribadah online. Kita tidak perlu cepat-cepat tergoda untuk membandingkan dengan orang-orang tertentu, dengan agama tertentu. Kita sebagai orang Kristen yang sudah berubah oleh pembaharuan budi, rela mengorbankan ego kita demi menghadirkan kebajikan dan pelayanan pada masyarakat Indonesia dengan tetap bersungguh-sungguh membantu pemerintah, membantu masyarakat dan diri kita sendiri melalui tindakan pemulihan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menghindar perkumpulan orang banyak, menjaga jarak, dan menjaga kesehatan pribadi. Saya yakin bahwa meski kita tidak beribadah di gedung gereja, tetapi di rumah saja, tidak menurunkan kadar keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap optimis bahwa kita tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terus bermetamorfosis bersama Tuhan Yesus, supaya kita tetap sebagai terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai murid-Mu. Kami adalah terang dan garam dunia. Biarlah kami selalu dapat bermetamorfosis di dalam hidup kami bersama Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berubah karena pembaharuan budi yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam segala hal, di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan. Ya Tuhan, tolong kami semua supaya kami benar-benar dapat menjadi murid-murid Kristus yang dapat menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami juga mau terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau kasihi mereka, supaya mereka juga boleh mendapat kasih dan berkat anugerah daripada Engkau sendiri. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, biarlah kami juga boleh tetap bertahan di dalam segala situasi karena kami sudah dibaharui oleh Engkau ya Tuhan. Kami tidak lagi merasakan bahwa wabah COVID-19 ini sebagai beban buat kami. Tetapi wabah COVID ini boleh mengajarkan kami banyak hal. Kami tahu kami mengalami kesulitan di dalam kami berinteraksi, bersosial. Dan kami juga tahu sangat sulit di dalam ekonomi. Tapi kami percaya bahwa Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ketika kami mau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pimpin juga gereja kami. Sehingga gereja kami juga boleh terus menjadi gereja yang menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, pimpin juga pemerintah kami ya Tuhan, supaya bangsa ini boleh tetap berada di dalam kedamaian, kenyamanan, ketentraman, meskipun di dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Tapi kami percaya bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menolong pemerintah kami di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Serta juga anak-anak kami yang belajar di rumah, Tuhan juga berikan kemampuan kepada anak-anak kami supaya dapat belajar dengan baik. Demikian juga dengan para guru, biarlah mereka juga boleh mengajar dengan sebaik-baiknya, meskipun tatap muka melalui online saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis,
Biar Tuhan juga terus memberikan semangat, kekuatan, kesehatan di dalam mereka menangani pasien-pasien COVID maupun pasien-pasien yang lainnya. Tuhan kasihani mereka, Tuhan pimpin mereka. Kami menyerahkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh.